adik-adik semuanya. Kita bertemu kembali di HMPT 14 Maret 2021. Gimana kabarnya adik-adik semua? Kakak harap adik-adik selalu sehat ya. Seperti biasa, sebelum memulai ibadah, mari kita berdiri dan kita akan menyanyikan Mars Pelkat Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka, hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama, siapkan diri sedari dini, wahai taruna GPIB, song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati, taruna harapan negeri. Adik-adik, selanjutnya kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 21 bait yang pertama, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas nafas kehidupan yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memulai ibadah Tuhan. Bimbinglah supaya kami dapat mengerti yang Engkau firmankan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbinglah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu saja Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita bermazmur. Mazmur hari ini terambil dari Mazmur 104 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-24. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu. Matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila Engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan, Singa-singa muda mengaum-aum akan mangsa. dan menuntut makanannya dari Allah, Apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. dan berbaring di tempat perteduhannya, Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. dan ke usahanya sampai petang. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Adik-adik, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat
Ya, adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, memulai pemberitaan firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita bersama bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan pada hari ini, kami akan bersama membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami ya Allah, agar kami mampu melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman kami. Bersabdalah Tuhan kepada setiap kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan yang telah menjadi manusia bagi setiap kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekalian, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari kitab Ezra, pasalnya yang ke-7, ayatnya yang pertama, yang menyatakan, kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja Negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya, bin Asarya, bin Hilkia, bin Salum, bin Zadok, bin Ahitub, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot, bin Serahya, bin Uzi, bin Buki, bin Abizua, bin Penahas, bin Eleazar, bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan, Allahnya, melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5, ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia, sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Adik-adik sekalian, pada renungan kita di hari Minggu ini, kakak mau mengajak setiap kita untuk melihat kondisi negeri kita, kondisi dunia saat ini.
5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Koresponden lingkungan Silvano Hajid mengajak kita untuk melihat apa yang terjadi dengan laut Indonesia selama setahun terakhir. Sampah plastik mengapung di pantai Tanjung Karang, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Ikan seperti melihatnya sebagai makanan. Dahulu pantai ini bagai surga. Atau bangau yang kelaparan mencari makan di antara sampah yang tersangkut di bibir sungai menuju Laut Jakarta. Sampah-sampah ini terbawa aliran sungai mulai dari hulu. Padang Lamun, habitat ikan untuk regenerasi. Di sebagian perairan dangkal Kepulauan Seribu sudah dijajah sampah. Meskipun bagian lain masih dalam status baik. Bahkan, sampah sudah mengendap di kedalaman 10 meter. Apakah sampah-sampah ini pantas hidup berdampingan dengan terumbu karang yang sedang sekarat? Lalu setiap awal tahun, sampah yang terbawa arus sampai di Pantai Kute dan Seminyak, Bali. Atau Taman Nasional Komodo yang mulai terusik sampah. Dahulu pantai ini tempat berjemur komodo, namun sekarang mereka enggan datang kemari. Bergeser sedikit ke Pantai Pink, arus membawa sampah hingga ke bibir pantai. Walaupun air sebening kristal masih bisa kita nikmati. Mendekati wilayah populasi manusia dan hiruk-pikuk pariwisata. Air keruh ini berada di dekat Pulau Bajo. Saya hampir tidak bisa melihat sekeliling. Pulau tak berpenghuni sekitar 1 kilometer di seberang Labuan Bajo. Jadi pulau sampah tempat kapal-kapal wisata yang tak bertanggung jawab membuang sampahnya. Hingga seekor monyet minum sisa air dari botol plastik bekas. Kita sedang tak acuh dengan laut Indonesia. Padahal data terbaru memperlihatkan perilaku itu menyebabkan hampir seluruh perairan di Indonesia terkontaminasi mikroplastik. Partikel berukuran mikron yang tak kasat mata dan dengan mudahnya termakan ikan lalu masuk rantai makanan. Silvano Hajid, CNN Indonesia. Ya, adik-adik sekalian, dari kondisi yang kita lihat tadi, tentu kita melihat, tentu kita sudah tahu banyak tentang bagaimana nasib hutan dan juga laut Indonesia saat ini. Tentu setiap kita banyak yang sudah membaca artikel, banyak juga yang sudah membaca berita, banyak juga yang sudah menyaksikan liputan-liputan atau berita-berita tentang kerusakan lautan dan juga hutan yang ada di Indonesia. Satu hal yang boleh kakak angkat dari berbagai kasus yang terjadi saat ini adalah kurangnya kesadaran setiap kita untuk menjaga dan menciptakan harmoni yang indah bersama ciptaan yang Allah ciptakan. Adik-adik sekalian, kalau kita mau melihat, kalau kita mau membaca dari apa yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada hari ini, kita melihat bahwa kitab Ezra, dalam hal ini Ezra diminta untuk kembali berangkat memulihkan keadaan Yerusalem. Dia kembali diutus untuk kembali ke Yerusalem dari tanah pembuangan. Jadi kalau adik-adik tahu, bangsa Israel
dibuang ke tanah pembuangan, yaitu di Babel. Lalu pada suatu waktu dan saat ini, bacaan kita pada hari ini, bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Yerusalem, untuk membangun kembali bait Allah. Dan Ezra lah yang dituntun, Ezra lah yang disertai oleh Tuhan untuk melakukan rencana pembangunan kembali, pemulihan Yerusalem, yaitu bait suci Allah. Dan Ezra tidak sendiri, dia kemudian disertai oleh Tuhan melalui raja yang memerintah saat itu, yaitu Raja Artasastra. Dan tidak hanya sendiri, dia kembali ke tanah perjanjian bersama dengan rombongan para imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan juga budak. Kita bisa baca itu di ayat yang ke-7. Dan semua yang kembali dari Babel bersama membangun, menciptakan harmoni, menciptakan keadaan untuk kembali seperti semula. Dan apa kaitannya nih Kak Vale dari bacaan kita tentang kehidupan bangsa Israel yang kembali dari tanah pembuangan untuk kembali ke tanah perjanjian dengan kehidupan dunia saat ini yang Kak Vale gambarkan di awal? Apa yang mau Kak Vale sampaikan kepada setiap kita? Bahwa adik-adik sekalian, ketika kita sebagai umat Tuhan, sebagai teruna dan teruni, kita diutus sama halnya seperti kita diutus oleh Ezra, kita diutus juga untuk menciptakan harmoni yang indah bersama seluruh ciptaan. Ezra tidak begitu saja dipilih, dituntun oleh Tuhan, diberikan raja yang boleh dengan senang hati memberikan apa yang Ezra ingini, kalau dia tidak menciptakan relasi yang baik dengan raja tersebut. Tentu tidak ada sebuah relasi yang terjadi begitu saja, bahwa ada sebuah kebaikan yang diberikan oleh Ezra yang kemudian disertai oleh Tuhan, dan kemudian Ezra mampu untuk kembali dari tanah pembuangan dan memulihkan keadaan Yerusalem. Begitu juga dengan setiap kita diingatkan ketika dunia saat ini penuh dengan kekhawatiran, kondisi hutan, kondisi laut saat ini yang begitu memprihatinkan, mau mengingatkan juga kepada setiap kita untuk membangun relasi yang baik dengan ciptaan Tuhan. Tidak hanya dengan sesama kita manusia, tetapi juga dengan alam yang adalah tempat tinggal kita. Semesta yang Tuhan ciptakan hadir untuk kita jaga. Semesta yang adalah ciptaan Tuhan ini hadir untuk kita pelihara sebagai umat Tuhan. Adik-adik boleh membaca dari kitab Kejadian. Dari kitab Kejadian pasalnya yang kedua, ayat yang ke-15 yang menyatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Sama halnya seperti manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, yang ditempatkan Tuhan di Taman Eden untuk mengusahakan dan juga memelihara taman itu, maka itu jugalah tugas tanggung jawab kita sebagai manusia, yaitu mengusahakan dan memelihara alam ciptaan Tuhan. Semesta yang Tuhan ciptakan, mari kita jaga dan rawat bersama. Ciptakanlah harmoni yang indah, ciptakanlah relasi yang baik dengan seluruh ciptaan Tuhan. Tidak hanya dengan manusia saja, tidak hanya dengan orang tua, teman kita, tidak hanya dengan orang-orang yang kita jumpai, tetapi juga dengan seluruh ciptaan yang Tuhan berikan. Hewan, tumbuhan, laut, hutan, gunung, lembah sekalipun. Mari kita jaga dan rawat bersama. Ciptakanlah relasi yang baik. Tuhan sudah memberikan segala yang baik bagi setiap kita. Maka tugas kita adalah memberikan yang terbaik pada Sang Pemberi, yaitu Tuhan. Yaitu dengan menjaga, mengusahakan, memelihara ciptaan Tuhan.
Mari adik-adik sekalian, bersama kita ciptakan harmoni yang indah. Kita ciptakan kehadiran semesta yang baik, yang indah, hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Karena kita diutus, kita dipercayakan untuk menjadi teruna dan teruni yang menjaga alam, yang menjaga semesta yang adalah ciptaan Tuhan. Mari bersama ciptakan harmoni yang indah. Jika belum saat ini, jika belum kita lakukan di masa yang lalu, mari kita lakukan hal ini untuk masa depan yang lebih baik. Mari kita lakukan, terus pelihara, jaga bumi ciptaan Tuhan ini. Stop menggunakan plastik atau benda-benda sekali pakai. Mari mulai bangun kesadaran untuk menjaga lingkungan, mengelola sampah dengan baik. Tidak hanya mungkin dulu kita bahwa dikatakan jangan buang sampah sembarangan. Kak Vale yakin percaya adik-adik teruna saat ini bukan lagi orang-orang yang buang sampah sembarangan. Tapi saat ini campaign yang mau diberikan, kampanye yang mau diberikan adalah berupa kesadaran kita untuk mengelola sampah dengan baik. Mengelola sampah dengan baik, sampah organik, non-organik, sampah-sampah limbah, sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah plastik. Mari kita kelola itu dengan baik. Sebagai wujud kita menyatakan kepedulian kita terhadap lingkungan. Menyatakan dukungan kita pada semesta yang mulai menyatakan wajah yang bersedih dengan berbagai bencana alam yang terjadi. Mari bersama adik-adik sekalian, sadarkan, ingatkan teman-teman kita, saudara-saudara kita, bahkan ingatkan diri kita sendiri untuk terus memelihara lingkungan yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati, Tuhan menopang, Tuhan senantiasa mengingatkan setiap kita untuk membangun relasi harmoni yang indah bersama seluruh ciptaannya. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Adik-adik sekalian, kita bersama akan bernyanyi dari Kidung Muda-Mudi 23, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan,
Adik-adik sekalian, mari bersama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala berkat, kasih sayang, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu pada hari ini, dan kiranya firman-Mu yang boleh mengajarkan setiap kami untuk membangun relasi yang baik, bukan hanya kepada sesama kami manusia, tetapi juga dengan semesta, dengan alam yang adalah ciptaan Tuhan. Mari bantu berkati setiap komitmen kehidupan kami ke depan Tuhan, untuk menjaga alam ciptaan, untuk memelihara, mengusahakan yang terbaik yang dapat kami lakukan untuk menjaga lingkungan saat ini. Bapa, sertai ingatkan kami selalu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para adik-adik persekutuan teruna dimanapun mereka berada. Dalam setiap aktivitas sehari-hari mereka, sekolah, permainan, lingkungan dimanapun mereka berada, Tuhan senantiasa jaga dan memberikan mereka senantiasa kepintaran, kesehatan, kekuatan untuk menjalani aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan yang baik juga boleh menyertai kehidupan dari orang tua, adik-adik klien kami dalam setiap aktivitas pekerjaan mereka. Tuhan hadir bagi setiap mereka. Untuk kiranya dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari, mereka boleh membimbing dan menyertai adik-adik klien kami. Bapak yang baik, kami juga berdoa bagi kakak-kakak klien kami. Dalam setiap aktivitas mereka sehari-hari, Tuhan kiranya hadir memberkati setiap kakak-kakak klien kami dalam pekerjaan mereka, dalam aktivitas mereka hari lepas hari. Tuhan hadir bagi setiap mereka. Dan Tuhan juga hadir dalam setiap persiapan mereka, dalam setiap effort yang mereka berikan dan usaha yang mereka berikan untuk senantiasa melayani adik-adik klien kami meskipun kami terpisah secara jarak. Kami tidak dapat berkumpul karena pandemi yang masih berlangsung hingga pada hari ini. Kami yakin percaya tangan kasih Tuhan menuntun menyertai setiap kerja layan mereka. Bapak yang baik, berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Di tengah proses vaksinisasi yang boleh dijalankan pada beberapa bulan terakhir ini, kiranya Tuhan hadir. Tuhan menyertai setiap proses yang terjadi. Kiranya Tuhan hadir bagi setiap tangan medis yang boleh mendukung proses vaksinisasi ini. Kiranya Tuhan hadir dan boleh memberikan yang terbaik hingga pada akhirnya setiap kami boleh menerima vaksin dan kami boleh terbebas dari pandemi saat ini. Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami berdoa juga bagi gerejamu, secara khusus GPIB Bukit Harapan Surabaya. Dalam setiap aktivitas kerja layan maupun persekutuan, pelayanan dan kesaksian yang berlangsung di tengah-tengah gereja kami, Tuhan kiranya hadir. Secara khusus kami berdoa bagi proses pembangunan gedung gereja yang hingga saat ini terus berlangsung. Tuhan hadir memberkati setiap tangan-tangan yang boleh mendukung lewat secara finansial, secara tenaga, pikiran, maupun mereka para pekerja. Tuhan hadir, Tuhan memperlengkapi, Tuhan melindungi dan menjaga setiap kami yang boleh terlibat dalam proses pembangunan ini. Dan tiba saatnya nanti proses pembangunan ini boleh selesai, kiranya cuma nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan setiap kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa, ini syukur yang kami panjatkan kepadamu di dalam nama anakmu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
memberikan persembahan, adik-adik dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Yang pertama, ditransfer ke nomor rekening gereja, atau yang kedua, dapat dititipkan ke orang tua dan digabungkan ke amplop hari Minggu. Adik-adik, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 289, bait yang pertama dan yang ketiga, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Puji syukur terimalah atas berkat anugerah di rumah yang sejahtera yang Kau beri. Adik-adik, sekarang saatnya kita doa persembahan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat yang selalu Engkau berikan kepada kami hingga saat ini Tuhan. Ya Tuhan, sekarang kami telah menyisihkan sedikit dari apa yang kami punya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna bagi kerajaan-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Hanya ke dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sekalian, kita bersama telah tiba di akhir ibadah kita pada hari ini. Namun kiranya ibadah kita tidak berakhir sampai pada di hari dan jam ini, tapi terus kita lakukan dalam setiap langkah kehidupan beriman kita untuk senantiasa memelihara relasi yang baik, harmoni yang indah bersama seluruh ciptaan Tuhan. Mari kita bersama bernyanyi dari Gita Bakti 254, apakah kau mau jadi pemenang? Apakah kau mau jadi pemenang, menaklukkan dunia dan cobaannya? Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Dialah penolong dan penjagamu. Jangan kau lepaskan Yesus Tuhanmu. Walau jalanmu berat, percayalah. Suka atau duka, musuh dan teman, jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Kasih yang sempurna
jangan memisahkan kau dan Tuhanmu. Ya, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kini arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Tuhan sang pemilik kehidupan kiranya menjaga engkau dari segala yang jahat dan terus menaungi engkau dengan kasih setia-Nya. Yesus Kristus yang adalah sahabat sejati kiranya menjadi pelipur lara dalam setiap pergumulan, kesusahan, bahkan penderitaan yang engkau alami. Dan Roh Kudus yang adalah roh penjaga dan juga pelindung kiranya terus menjaga kehidupan setiap kita mulai daripada hari ini kekal sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.